Baik, saya akan menceritakan pertanyaan nomor satu. Apa yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan? Pariwisata berkelanjutan menjadi populer di awal 1990-an, dan konsep keberlanjutan selanjutnya dianut oleh semua aspek pariwisata. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa kompromi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Istilah pariwisata berkelanjutan yaitu: yang pertama, tidak melebihi daya dukung sosial, budaya, atau ekonomi dari tujuan tertentu. Yang kedua, biaya lingkungan, sosial, kultural, dan ekonomi terkait diminimalkan sementara terkait manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi dimaksimalkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Hartawan, MPM 1932 12 14 00. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebutkan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pariwisata berkelanjutan. Indikator dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan menurut World Tourist Organization mengembangkan indikator untuk mengembangkan wisata berkelanjutan yang merupakan bukti komitmen untuk mendukung Agenda 21. Sebagai kelanjutan dari disusunnya Agenda 21, indikator yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat keberlanjutan suatu destinasi wisata adalah: A. Kesejahteraan masyarakat tuan rumah, B. Terlindunginya aset-aset budaya, C. Partisipasi masyarakat, D. Jaminan kesehatan dan keselamatan, E. Manfaat ekonomi, F. Perlindungan terhadap aset alami, G. Pengelolaan sumber daya alam yang langka, H. Pembatasan dampak, I. Perencanaan dan pengadilan pembangunan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan beberapa alasan yang mendorong industri wisata massal untuk mengadopsi pendekatan sustainable tourism. Karena pariwisata berkelanjutan jika direncanakan dan dikelola dengan baik dapat secara langsung dan positif berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan Milenium Indonesia, termasuk pengurangan kemiskinan, pembangunan perdesaan, pelestarian budaya dan masyarakat, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan memperlihatkan dampak yang bermanfaat untuk mitigasi perubahan iklim. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Bayu Datmaja, NPF 428. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan ekoturism? Berikan contoh aktivitas ekoturism. Ekoturism atau ekowisata yaitu sejenis pariwisata yang berwawasan lingkungan. Maksudnya, melalui aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya, sehingga membuat tergugah untuk mencintai alam. Semuanya ini sering disebut dengan istilah back to nature. Berbeda dengan pariwisata yang bisa kita kenal, ekowisata dalam penyelenggaraannya tidak menuntut tersedianya fasilitas akomodasi yang modern atau glamor, yang dilengkapi dengan peralatan yang serba mewah atau bangunan artifisial yang berlebihan. Pada dasarnya, ekowisata dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan kesederhanaan, memelihara keaslian alam dan lingkungan, memelihara keaslian seni budaya dan adat istiadat, kebiasaan hidup the way of life, menciptakan ketenangan, kesunyian, memelihara flora dan fauna, serta terpeliharanya lingkungan hidup sehingga tercipta keseimbangan atas kehidupan manusia dengan alam sekitarnya. Contoh aktivitas ekoturism adalah pengembangan bahan bakar biofuel. Selama beberapa tahun terakhir, beberapa maskapai besar
telah bereksperimen dengan biofuel, penerbangan sebagai suplemen atau pengganti bahan bakar fosil konvensional. Selain mendesain lebih hemat bahan bakar, pesawat terbang biofuel adalah cara paling efektif bagi industri untuk mengurangi jejak karbonnya dan biaya energi. Yang sebaliknya diharapkan keduanya meningkatkan secara substansial seiring dengan mengantisipasi pertumbuhan permintaan pariwisata. Berkurangnya pencemaran udara adalah satu-satunya cara dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tetapi opsi tidak didukung oleh sikap konsumen saat ini. Kompromi yang menjanjikan adalah untuk fokus pada biofuel dari alga dan produk samping limbah, misalnya minyak goreng, yang tidak memerlukan transformasi sistem pangan, pertanian yang ada atau penebangan hutan hujan dan ekosistem alami lainnya untuk menanam tanaman biofuel. Terima kasih. Di sini saya akan menambahkan jawaban untuk nomor 4. Contoh lain datang dari Pata Association dan Chapter dan Ekonomi anggota APEC untuk konservasi lingkungan alam, ekosistem, dan keanekaragaman dengan hayati. 1. Berkontribusi pada konservasi setiap habitat flora dan fauna yang dipengaruhi oleh pariwisata. Kedua, mendorong otoritas terkait untuk mengidentifikasi area yang layak untuk konservasi dan untuk menentukan tingkat pengembangan jika ada yang kompatibel atau berdekatan dengan area tersebut. Ketiga, termasuk peningkatan dan tindakan konversi di lokasi pariwisata untuk melestarikan satwa liar dan ekonomi alami. 4. Pastikan bahwa sikap masyarakat adat istiadat setempat dan nilai-nilai budaya dan peran dan anak-anak paham dalam perencanaan dan pelaksanaan semua pariwisata kita proyek terkait. Kelima, memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk mengambil bagian dalam diskusi pariwisata, merencanakan masalah di mana ini mempengaruhi industri pariwisata dan masyarakat. Terima kasih. Saya akan menjawab soal nomor 5. Beberapa aturan pemerintah yang sesuai dengan indikator dan mendapatkan pengakuan dari global. Dukungan untuk masyarakat, adanya sistem yang mendorong perusahaan dan pengunjung untuk memberikan kontribusi. Yang kedua, fungsi edukasi sadar wisata. Adanya program Sabta Pesona yang dilaksanakan secara reguler bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, adanya sistem pertemuan secara rutin yang memastikan partisipasi publik. Yang nomor 4, pelestarian adalah unsur yang dinamis, bukannya atatis, di mana setiap unsur berperan memberikan fungsi kepada unsur lain. Nomor 5, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat keberadaan berupa benda cagar budaya, sistem cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Nomor 6, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata hidup masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.